Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan melanjutkan ya video yang tadi tentang ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Tuhan adalah mencari nafkah atau bekerja untuk diri kita dan keluarga kita. Tentunya bekerja atau mencari nafkah yang halal yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, sekarang saya akan membahas ya, memang kita wajib bekerja di alam dunia ini, mau perempuan, mau lelaki ya. Kalau perempuan sudah punya suami, paling membantu suami mencari nafkah. Kalau tidak punya anak kecil, kecuali kalau punya anak bayi ya, yang wajib diasuh, itu kan tugas fokus kepada anak. Tapi kalau anak sudah besar, perempuan juga wajib membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan ya. Nah, kalau anak-anak yang gadis-gadis yang usianya sudah 17 tahun ke atas belum punya suami, tidak sekolah lanjut, ya harusnya bekerja mencari uang untuk dirinya ya, itu yang disuruh oleh Tuhan ya. Kecuali kalau sekolah terus-terusan ya, kuliah itu kan diarahkan oleh orang tua karena orang tuanya kaya untuk nantinya punya uang sendiri yang gampang ya. Kalau menjadi dokter, menjadi bidan kan mencari uang gampang. Nah, sekarang saya akan membahas memang disuruh oleh Tuhan kita wajib bekerja di alam dunia ini karena kita manusia hidup di alam dunia menjadi khalifah, yaitu mengelola alam dunia ini, melestarikan dan berbuat baik di alam dunia dengan cara bekerja, kerja-kerja, capek-capek, capek. Tapi kita harus tahu walaupun kita wajib bekerja di alam dunia ini, Tuhan memberi aturan-aturan untuk kita bekerja. Karena apa? Karena tubuh ini wajib kita dijaga supaya tidak gampang roboh atau gampang rusak. Kalau kita bekerja tidak sesuai aturan Tuhan, maka tubuh ini akan segera roboh atau rusak. Maka bakal banyak timbul kematian mendadak atau kematian dini gitu ya. Gampang mati karena kecapean. Makanya Tuhan memberi aturan cara kita bekerja ya. Aturan dari Tuhan untuk kita menggerakkan anggota badan, yaitu bekerja, mau bekerja di rumah, mau mencari uang kan, bekerja namanya juga ya. Nah, kita bekerja kira-kira jam 7 pagi. Kalau kita sudah sarapan, ya sarapan dulu kan, kita makan dulu, minum dulu ya. Mau sarapan nasi kuning, kopi, bala-bala. Nah, setelah itu kita kerja. Kalau perempuan di rumah mencuci, memasak, mengepel, mengurus anak, membantu suami, kalau suami menjahit, membantu nantinya setelah selesai bekerja di rumah. Nah, suami pun ya yang wajib bekerja mencari nafkah dari jam 7 pagi harus setar, yaitu untuk mencari uang, menggerakkan badan ya, itu yang disuruh oleh Tuhan. Dan istirahat duhur ya. Kita merebahkan badan atau istirahat dulu, minum dulu, makan dulu. Kalau sholat dulu ya, di antara dulu itu 1 jam, kita berhenti. Setelah itu kita kerja lagi kira-kira sampai jam 4 atau jam 5 sore. Itu tubuh yang baik dikerja, yang baik apabila digunakan atau bekerja. Jadi jangan sampai begini, ada kan yang apa tuh eh, me, apa tuh mempekerjakan orang lain ya. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 7 malam. Itu tidak sesuai aturan Tuhan. Nah, itu kalau kita mau bekerja, carilah pekerjaan yang mempekerjakan badan kita sesuai aturan Tuhan supaya badan kita tidak cepat roboh atau gampang rusak ya. Jadi kalau kita ke pabrik, lihatlah pabrik yang mempekerjakan sesuai aturan Tuhan. Contoh ya, masuk jam 7 pagi, istirahat zuhur ya. Kita makan, sholat, minum, masuk lagi kira 1 jam, istirahat, gawe lagi sampai jam 4 atau jam 5. Itu sesuai aturan Tuhan. Dari jam 5 kita istirahat, merebahkan badan kita. Dan kira-kira malamnya kita harus istirahat kira-kira jam 9 atau jam 8, jam 9 malam. Tubuh ini kita wajib istirahatkan atau tidur dan bangun kira-kira jam 4 subuh atau setengah 4. Itu akan menyehatkan pada badan kita. Itu cara kerja untuk menggerakkan anggota badan ya, tidak umpamanya kita kerja seenaknya mempekerjakan orang lain, itu dosa ya. Contoh mempekerjakan pegawai kita masuk jam 7 masuk jam 7 pagi, keluar jam 7 malam. Itu namanya mempekerjakan secara paksa atau yang sebut kerja rodi, kerja romusa di zaman penjajah. Makanya kita walaupun wajib bekerja, carilah pekerjaan yang sesuai aturan Tuhan, cara mempekerjakan badan ini karena badan ini amanah dari Tuhan yang wajib kita jaga. Kita lestarikan badan ini supaya sehat, jangan sampai gampang rusak atau
babari roboh gitu. Kalau bahasa Sunda, babari roboh ya, gampang rusak. Jangan ya, kita mempekerjakan badan ini sesuai aturan Tuhan. Nah, begini ya. Dan mempekerjakan orang lain pun dengan upah yang layak sesuai tenaganya. Contoh ya, masuk jam 7 pagi, istirahat duhur, masuk kerja lagi sampai jam 4 apa jam 5 ya. Itu zaman sekarang ya, zaman sekarang kan uang 50.000 apa tuh kecil kan, ya tidak mencukupi. Jadi seharusnya 100.000 lah paling sedikit 100.000 mempekerjakan seperti itu. Karena apa? Karena kan itu tenaga yang dikeluarkan itu keringat kita ya. Kalau kita mempekerjakan orang dengan upah yang tidak layak, itu namanya lintah darat ya. Sebagai kita yang mempunyai banyak pegawai, kita pun wajib melihat kerja mereka dan mempekerjakan mereka sesuai aturan Tuhan. Jangan mempekerjakan orang lain secara kerja rodi atau kerja romusa seperti zaman penjajah dulu. Jangan ya, karena ada aturan-aturannya. Mempekerjakan badan ini, membayar pekerja, ada aturannya dari Tuhan. Jangan sampai keringatnya diperas oleh kita, upah tidak layak, namanya lintah darat, dosa ya. Nah begitu ya, kita mempekerjakan badan pun harus sesuai aturan Tuhan. Jangan seenaknya kita menggerakkan badan ini sampai badan ini gampang capek, gampang roboh, gampang rusak, gampang kematian ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.